Kita terus lanjutkan di dalam 1 Raja-Raja 3, ayat yang pertama sampai 16. Perikopnya 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 16, kita baca perikopnya adalah doa Salomo memohon hikmat. Demikian firman Tuhan. Lalu Salomo menjadi menantu Fir'aun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Fir'aun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon, itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin padanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adakah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian? Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin. Saudaraku yang terkasih, banyak ketika kita berdoa, minta hikmat pada anak-anak kita, minta hikmat kita sendiri juga. Mereka berkata bahwa berikanlah hambamu ini hikmat. Nah, maka itu sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam setiap kehidupan kita. Lebih-lebih buat setiap putra putri kita. Seiring dengan bertambahnya usia, kita terus bagaimana Tuhan memberikan hikmat. Karena hikmat ini penting. Tapi katakan bahwa hikmat itu bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, kitab Amsal juga memberikan banyak gambaran tentang apa itu kata hikmat. Ya. Saudara, arti kata hikmat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kearifan atau kebijakan, kesaktian, kekuatan gaib.
Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi hikmat juga berarti suatu pengertian atau pemahaman yang mengenai orang lain, ya, orang lain, barang, kejadian atau situasi, kondisi yang menghasilkan kemampuan untuk apa? Untuk menerapkan persepsi, penilaian dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Itu kata hikmat. Tapi yang jelas Saudara, hikmat itu bukan pengetahuan. Itu hal yang berbeda. Di dalam Amsal 8 dikatakan, ya, Amsal 8 ayat 12, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan atau dengan pengetahuan. Nah, hal ini berarti apa, Saudara? Bahwa hikmat dan pengetahuan itu tidak sama. Tetapi antara hikmat dan pengetahuan atau kecerdasan itu ada hubungan yang sangat erat. Hikmat adalah sekali lagi kemampuan untuk menganalisa dengan tepat, bertindak dengan cara yang terbaik yang didasarkan pada pengertian atau pengetahuan. Jadi Saudara, hikmat dibangun di atas dasar apa? Pengetahuan atau pengertian yang dimiliki seseorang. Jadi hikmat kita bangun di atas pengetahuan kita atau pengertian kita. Atau dengan kata lain, hikmat adalah kemampuan atau keterampilan menggunakan atau menerapkan pengetahuan dengan cara yang benar. Saudara, ada banyak orang memiliki banyak pengetahuan, ya. Tetapi kalau dia tidak mampu menerapkan pengetahuannya itu dengan benar, maka itu akan banyak menimbulkan kekacauan, tafsir-tafsir yang membingungkan, tafsir-tafsir yang justru mencelakakan banyak orang. Tetapi sebaliknya, orang yang mampu menerapkan pengetahuan dengan cara yang benar, maka apa yang dikerjakan menjadi baik dan produktif. Sekali lagi, kemampuan menerapkan pengetahuan inilah yang disebut hikmat. Jadi saya singkat bahwa pengetahuan mengajarkan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Tetapi hikmat mengajarkan kepada kita bagaimana melakukan apa yang kita tahu. Jadi kalau pengetahuan mengajarkan apa yang saudara lakukan ketika ada masalah. Tapi hikmat, saudara tahu bagaimana melakukan apa yang saudara dapat dari pengetahuan tersebut. Di dalam perikop ini yang kita baca, kita disuguhi satu cerita daripada yang namanya Salomo, ya, orang yang memiliki hikmat yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pun sebelum kamu dan sesudah kamu bahkan yang memiliki hikmat seperti Salomo. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 tadi dikatakan, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan apa? Dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi kalau ada orang yang melihat, mempertimbangkan dan kemudian memutuskan satu perkara berdasarkan suka dan tidak suka, like dan dislike, itu bukti berarti dia tidak memiliki hikmat daripada Allah. Tapi orang yang memiliki hikmat kepada Allah, dia tahu bagaimana membedakan antara yang jahat dan yang baik. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Salomo tahu bahwa satu tugas seorang raja adalah memberi keadilan bagi rakyatnya. Kita sanggup memutuskan sesuatu yang pelik. Dengan pengetahuan kita bisa belajar, melajari ini, menganalisa dan sebagainya dan sebagainya. Tapi tanpa hikmat kita kesulitan untuk memutuskan hal yang sungguh-sungguh benar dan memang baik di mata Allah. Ya. Salomo menyadari betapa apa yang dia minta, yaitu hikmat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Banyak orang Kristen yang menganggap bahwa karunia menyembuhkan, karunia membuat mujizat jauh lebih penting daripada hikmat. Padahal hikmat Tuhan ini sangat-sangat penting. Dan ini dapat kita lihat bagaimana dia menulis di dalam kitab Amsal yang menggambarkan betapa pentingnya, betapa berharganya apa yang dikatakan tentang hikmat daripada surga itu. Saudara kalau baca di dalam Amsal 8 ayat yang ke-11 dikatakan demikian, karena hikmat itu lebih berharga daripada apa? Permata. Di dalam Amsal 16 ayat 16, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Kita setelah belajar ini kita akan tahu bahwa hikmat jauh lebih penting
daripada itu semua. Kenapa? Segala masalah yang timbul di dalam hidup saudara, di dalam karier saudara, di dalam saudara membina rumah tangga, di dalam saudara memberikan satu didikan tuntunan anak saudara sehingga anak saudara pada saatnya menjadi orang yang nanti kita lihat apa dampak daripada hikmat itu. Ya, maka saudara pasti akan memilih hikmat. Pasti itu. Kenapa? Karena segala permata, emas dan sebagainya itu sesuatu yang pasti akan menyusul di dalam satu kehidupan kita. Kita tahu tadi bahwa Salomo ketika minta hikmat dan tidak minta kekayaan dan tidak minta kemuliaan, itu juga diberikan kepada Salomo daripada Tuhan. Kenapa? Karena hikmat itu selalu diikuti kemuliaan, kehormatan, kekayaan, dan segala apa yang dibutuhkan oleh manusia di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Amsal 3 ayat 13-15 dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Dan hasilnya melebihi emas. Lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Maka penting sekali untuk kita ini bagaimana terus membangun generasi kita. Bukan hanya dengan kepandaian, bukan hanya dengan ilmu pengetahuan di luar, tapi bagaimana hikmat itu selalu berhubungan dengan pengetahuan firman Tuhan. Jadi kalau orang menganggap bahwa firman Tuhan itu tidak berharga, firman Tuhan itu nggak memberikan keuntungan apa-apa, ya paling gitu-gitu aja. Tapi kalau orang tahu, orang memiliki pengetahuan firman Tuhan, dia pasti akan memiliki apa yang namanya hikmat daripada Tuhan. Amin. Bahkan Ayub pun berkata di dalam Ayub 28 ayat 15, untuk gantinya, yaitu hikmat, tidak dapat diberikan emas murni dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Tidak dapat dinilai dengan emas ofir ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lasurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik giwang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Ayat tersebut menggambarkan apa? Bahwa betapa pentingnya, betapa berharganya, betapa tidak ternilai untuk kita ini hikmat Tuhan itu kalau dibandingkan dengan segala kemewahan dunia. Kenapa? Sekali lagi, kemewahan dunia, kekayaan, kemuliaan, kehormatan akan mengikuti itu, saudara. Sekali lagi, kalau saudara dapat hikmat Tuhan, percayalah. Di dalam setiap usaha saudara ada kesulitan, saudara bisa dengan pengetahuan bangku sekolah, saudara menganalisa dan sebagainya. Tapi saudara belum tentu bisa membuat satu keputusan untuk melakukan apa yang terbaik dan apa yang membuat saudara berhasil tanpa hikmat. Ya, tanpa hikmat, saudara akan gagal untuk menganalisa. Ya. Tapi dengan hikmat Tuhan yang sekiranya kelihatannya tidak mungkin berhasil juga. Tapi saudara akan lihat apa yang dikerjakan Tuhan ketika saudara memakai hikmat daripada Allah. Tanpa hikmat, pengetahuan tidak ada gunanya. Jika saudara hanya mengandalkan pengetahuan, kecerdasan, maka saudara akan mengalami kehidupan yang bahkan rusak dan sangat-sangat gagal di dalam satu kehidupan kita. Jadi ada dua hal yang kita pelajari tentang hikmat ini, ya. Ada 2 poin, ya. Yang pertama, bagaimana kita memperoleh hikmat, ya. Karena hikmat itu begitu penting dan berharga di dalam kehidupan kita, maka sekali lagi, ketika kita perlu hikmat, apa dan bagaimana kita memperolehnya? A adalah doa dengan meminta kepada Tuhan Yesus. Kita harus berdoa, ya, untuk meminta hikmat. Salomo berdoa, ya, untuk meminta hikmat. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 tadi. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Sebuah permintaan yang ada tujuannya, seperti yang diminta Salomo. Tuhan Yesus, ketika memandang itu hal yang baik, maka pasti diberikan.
Pasti diberikan hal yang dipandang Tuhan, apa yang saudara minta, ya, itu pasti diberikan. Karena Tuhan memandang itu baik. Ya. Maka dikatakan di dalam ayat 10-12 tadi, lalu adalah baik di mata Tuhan. Maka ketika itu dianggap baik oleh Tuhan, Tuhan berfirman, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku, Tuhan, melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga apa? Sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau bahkan takkan bangkit seorang pun seperti. Di dalam Yakobus 1 ayat 5, kalau saudara lihat di sana, jika kita dengan tulus meminta hikmat kepada Allah, Ia akan memberikannya dengan murah hati. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh minta, Tuhan pasti kasih. Oke, yang B. Memiliki pengetahuan akan Tuhan. Ingat saudara, bahwa definisi hikmat yang tadi kita bahas, yaitu kemampuan atau keterampilan untuk bagaimana melakukan, menerapkan pengetahuan tersebut. Berarti kalau kita mau bagaimana menerapkan pengetahuan, maka pengetahuan itu harus kita miliki. Kalau saudara nggak punya pengetahuan, saudara nggak mungkin ya bisa minta hikmat. Jadi jika mau minta hikmat, dan hikmat itu semakin hari di dalam kehidupan kita semakin bertumbuh, tentu hikmat juga perlu satu pertumbuhan semuanya. Ya, kita harus memiliki hati yang haus dan lapar akan sebuah pengetahuan. Sekali lagi, pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang firman Tuhan. Karena landasan kehidupan kita ini adalah firman Tuhan, bukan yang lain. Setiap apa yang kita kerjakan harus punya landasan firman Tuhan. Jika tidak, kita keluar daripada satu kehendak Allah. Jadi kalau orang memakai dasar sembarangan, maka dasar itu menjadi rapuh dan kita bisa keluar dari rencana Allah. Apa yang Tuhan kehendaki dalam satu kehidupan saudara, di dalam pekerjaan saudara, kita bisa melenceng. Maka pengetahuan firman Tuhan ini penting. Semakin kita bertumbuh di dalam satu pengenalan akan Allah, di dalam satu kebenaran firman Allah, maka kita akan semakin mudah dan kita akan semakin menjadi orang yang berhikmat. Ini penting saudara. Bahkan di dalam pemberitaan Injil, kita perlu berhikmat. Kita perlu berhikmat. Dan ketika kita perlu berhikmat ini, maka sekali lagi kita butuh yang namanya pengetahuan akan Injil Kristus. Kita harus punya yang namanya pengetahuan tentang kristologi, tentang Kristus, tentang kemanusiaan Kristus, tentang keilahian Kristus. Sehingga kita tidak cukup mengerti dan kemudian menafsirkan sesuatu firman Tuhan yang pasti akan melenceng, yang pasti akan merusak. Saya katakan bahwa sekali lagi bahwa semakin kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah dan pengenalan akan Allah itu adalah melalui firman Tuhan, bukan melalui kitab-kitab pengetahuan yang lain. Ya, maka kita pasti akan semakin bertumbuh juga hikmat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kenapa seringkali Tuhan itu sudah memberikan hikmat pada kita tapi nggak bertumbuh, tapi menjadi kerdil. Kenapa? Karena kita nggak mau baca firman Tuhan. Kita nggak mau selalu bagaimana merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, perlu kata-kata hikmat ketika juga kita menyampaikan Injil, bukan dengan untuk alasan. Kita nggak menyampaikan, tapi kita berkata, ya berhikmatlah. Supaya nggak terjadi keributan. Padahal nggak melakukan apa-apa. Hikmat itu pasti melakukan. Karena hikmat memberikan pertolongan kita untuk melakukan apa yang sudah kita ketahui. Pengetahuan tentang Alkitab, pengetahuan tentang Injil, itulah yang akan bisa kita sampaikan. Jika kita punya hikmat. Bukan justru kita tidak menyampaikan. Saudara. Ini banyak orang yang ya nafsirkan meleset. Itu pamanean itu meleset, tanah itu meleset, tidak tepat pada sasaran. Jadi orang yang berpengetahuan belum tentu berhikmat, saudara. Orang yang banyak firman Tuhan belum tentu berhikmat. Kenapa? Karena dia nggak pernah mau melakukan. Dia nggak punya hati untuk bagaimana dia ketika meminta hikmat atau dia memang nggak pernah minta hikmat. Dia ketika minta hikmat, dia nggak berani untuk melakukan. Ketika Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan keberanian sekaligus untuk kita menyampaikan apa yang menjadi pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Ya. Jadi
Tetapi orang yang tidak memiliki pengetahuan akan firman Tuhan, kita juga tidak boleh mimpi untuk bertumbuh di dalam hikmat Tuhan. Jadi kalau saudara tidak pernah baca firman Tuhan, saya pastikan hikmat saudara tidak akan bertumbuh. Tuhan akan menambahkan hikmat di dalam pertumbuhan kita seiring dengan pertumbuhan usia kita. Jika kita juga memiliki satu keberanian. Ya, keberanian itu bukan dari kita, tapi dari Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus, tolong berikan aku keberanian. Semua yang kita kerjakan tanpa pertolongan Roh Kudus, itu kita akan menjadi orang yang takut. Kita akan menjadi orang yang sulit untuk memutuskan segala sesuatu. Orang yang tidak punya pengetahuan, ya, sulit. Tapi orang yang punya pengetahuan, tapi tidak memiliki hubungan yang intim dengan Roh Kudus, dia juga tidak berani untuk bertindak. Ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus pasti juga lindungi. Karena itu baik di mata Tuhan. Ya, maka penting sekali saudara untuk kita terus bertumbuh di dalam pengenalan firman Tuhan. Jangan bosan untuk belajar firman Tuhan. Yang C adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Dan Amsal 15 ayat 33 juga dikatakan takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Jadi untuk memiliki hikmat, maka kita perlu memiliki rasa takut akan Tuhan. Apa arti takut akan Tuhan itu? Membenci kejahatan. Jadi takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Bukan ketakutan. Bukan ketakutan sesuatu yang mengerikan. Jadi Amsal 8 ayat 13 dikatakan demikian. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Dikatakan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Tetapi takut akan Tuhan mengacu pada rasa hormat yang mengagumi. Sekali lagi. Tadi kata-kata pujian itu, ku kagum akan engkau. Jadi takut akan Tuhan itu mengacu pada rasa hormat yang mengagumi Allah. Kalau kita nggak pernah kagum Tuhan Yesus, berarti kita memang nggak pernah punya rasa takut akan Tuhan. C.2, sangat suka dengan perintahnya. Mazmur 112 ayat 1 dikatakan, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah. Orang-orang yang takut akan Tuhan adalah mereka yang tidak sabar menanti untuk melakukan perintah-perintah Allah. Takut dengan Tuhan juga perintah Allah itu menjadi kesukaannya. Jadi ketika Tuhan memerintahkan, ya, pemuritan, memerintahkan untuk saudara mengembalakan domba saudara satu, walaupun domba itu cuma satu orang saudara gembalakan, seolah-olah itu juga tidak ada dampaknya. Itu saudara tidak akan lelah. Saudara tidak akan melihat itu sesuatu kegagalan. Saudara akan terus, ya, bagaimana itu menjadi kesukaan saudara. Kenapa? Karena itu bukan suatu kewajiban yang melelahkan, tapi itu satu kehormatan buat saudara. Jadi ini ingat, dan sekecil apapun yang kau perbuat, di tengah-tengah dunia ini, Tuhan memperhitungkan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka perintah Allah itu sesuatu yang menggairahkan, bukan membosankan. Perintah Allah itu menggetarkan, bukan menghancurkan. Jadi kalau saudara diperintah Tuhan, terus kemudian seolah-olah yang saudara gembalakan itu mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi saudara tetap bergetar bagaimana untuk terus menjangkau itu. Bukan menghancurkan. Jika Allah mengucapkan segala sesuatu pada orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka berhasrat untuk segera bertindak menyelesaikan tugas itu. Mereka mempunyai rasa, sekali lagi, kegairahan, keantusiasan. Ini harus kita pelihara, saudara. Satu bentuk kekaguman kita akan kasih anugerah Kristus. Satu bentuk kecintaan kita kepada Tuhan Yesus. Itu adalah mengerjakan perintah-perintahnya dengan segera. Inilah satu hal yang harus kita kobarkan terus di dalam pribadi kita. Tapi gereja yang memuridkan, gereja yang benar-benar rindu untuk bagaimana setiap jiwa bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus. Inilah satu hal yang harus kita kobarkan terus di dalam pribadi kita. Sehingga hikmat Tuhan menyertai saudara. Hikmat Tuhan inilah yang akan membuat saudara tidak perlu khawatir terhadap siapapun. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ketika mendengar firman Tuhan kita punya hasrat dan gairah untuk segera mempraktekkan dalam hidup kita? Atau kita hanya lewat saja? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak pernah berhenti. Atau kita menjadi orang yang
terus bergairah, terus memiliki hasrat. Ya. Apakah kita ketika mendengar firman Tuhan, hati untuk berkobar-kobar untuk menjadi pelaku? Yes Tuhan, aku mau jadi pelaku. Aku bukan hanya mau menjadi pendengar. Aku bukan hanya mau menyimpan dalam hati, tapi aku mau menjadi pelaku firman. Firman itu menjadi rema dalam hidupku. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan. Banyak yang dan melakukannya ini hilang, saudara. Hari-hari ini. Sehingga firman Tuhan itu menjadi satu pengetahuan yang hanya buat perdebatan. Perdebatan antar pendeta, perdebatan antar hamba Tuhan. Tidak dilakukan. Mereka bukan menjadi pelaku-pelaku firman. Kenapa? Sekali lagi, pengetahuan tanpa hikmat sia-sia. Pengetahuan tanpa hikmat tidak akan menjadikan saudara orang-orang yang berhasil di dalam kehidupan kekristenan saudara. Saudara akan menjadi Kristen yang mandul. Saudara akan menjadi Kristen yang kerdil di dalam kehidupan saudara. Karena saudara hanya memiliki pengetahuan, dan pengetahuan itu hanya untuk pembenaran diri saudara. Apakah ketika kita mendengar firman Tuhan, kita segera membuat komitmen dan bergairah untuk melakukan, atau hanya menyimpan sekali lagi? Kalau saudara menerima hikmat, saudara akan lakukan. Semua yang saudara dengar, itu saudara akan rindu, akan bergairah, akan terus memompa diri saudara untuk melakukan yang terbaik. Yang kedua, hikmat menjadikan kita selalu terdepan. Ini bukan. Hikmat ini membuat kita selalu terdepan. Ya. Ini hal yang kedua yang harus kita pelajari dan kita ngerti. Tuhan menetapkan kita menjadi yang terdepan. Firman Tuhan katakan, kamu bukan ekor, tapi kamu kepala. Enggak ada kepala di belakang. Kamu akan dibawa naik, bukan turun. Ini berbicara tentang kita. Bicara tentang umat Allah. Dan Tuhan sudah menetapkan itu. Inilah ketetapan Allah yang tidak bisa dibantah oleh dunia. Dan kita akan mencapai itu kalau kita minta dan memiliki hikmat Tuhan yang kita terus tumbuhkan seiring dengan pengenalan, pengetahuan kita akan firman Tuhan. Itu akan bertumbuh terus, maka itu akan terjadi dalam hidup saudara. Di dalam area apapun, saudara tidak pernah tidak menjadi terdepan. Nah, beberapa kunci untuk menjadi terdepan di dalam segala aspek kehidupan kita. 3, ketajaman, kecermatan, dan ketulusan. Ini kunci, saudara. Dan hikmat ini membawa kita pada ketajaman untuk menganalisa segala sesuatu di dalam masalah apapun. Kita punya ketajaman yang tidak dimiliki oleh manusia di luar Kristus. Dalam Kristus setiap orang diberikan oleh Allah satu ketajaman untuk menganalisa masalah-masalah yang terjadi. Hikmat Tuhan juga akan memberikan kita satu kecermatan, ketelitian, bukan keteledoran, tapi teliti kita. Kita akan teliti untuk mengamati apa sih yang terjadi sebenarnya. Ini kalau kita punya hikmat. Dan hikmat Tuhan juga akan membawa kita pada ketulusan di dalam bertindak. Kita tidak mengharapkan sesuatu. Kita berikan aja yang terbaik. Dan kita tahu ketika kita memberikan yang terbaik, Tuhan akan menuaikan pada diri kita hal-hal yang terbaik juga. Dan ketika Salomo meminta hikmat, Tuhan memberikan juga kekayaan, tadi sudah saya katakan, kemuliaan. Dalam ayat 13. Ya. Dan juga apa yang tidak kamu minta. Jadi Tuhan, Salomo ini tidak pernah minta kekayaan, saudara. Tapi saudara bisa lihat, saudara bisa baca ya sepanjang sejarah. Salomo itu sangat kaya raya. Sangat luar biasa. Bahkan di dalam ayat 14, Tuhan juga berjanji untuk memperpanjang umur daripada Salomo. Jika kamu tetap mengikuti ketetapan-ketetapan yang dilakukan oleh bapakmu Daud, ya, yaitu apa? Hidup menurut jalan Allah dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintah Tuhan. Mintalah hikmat. Maka saudara akan lihat bagaimana Tuhan Yesus pasti memberikan. Bukan hanya hikmat, tapi kekayaan, kemuliaan, panjang umur di dalam satu kehidupan kita. Amin. Ayat terakhir, saudara, kita lihat di dalam Lukas 21 ayat 15. Dikatakan apa? Sebab, siapa? Aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawanmu. Setiap orang percaya, itu Tuhan sudah berikan hikmat, saudara. Tapi yang perlu saudara minta apa? Tadi saya katakan, saudara berdoa minta hikmat. Supaya hikmat itu terus berkembang, bertumbuh di dalam hidup saudara.
Karena persoalan masalah di tengah-tengah dunia yang jahat ini juga semakin berkembang. Saudara juga harus menjawab tantangan-tantangan dunia yang semakin tidak menentu. Tapi dengan hikmat, itu semua saudara akan bisa menganalisa apa yang terjadi dan saudara bisa melakukan bagaimana untuk melakukan bertindak hal-hal yang sudah kita analisa di dalam pengetahuan kita. Itulah hikmat Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat buat saudara. Amin.